Jumpa lagi bersama dengan kami dalam YouTube channel yaitu Samuel Panjaitan dan Perawati Sirait. Hari ini kita membahas di segmen dengan tema berbicara tentang jangan takut. Sebelum lebih jauh lagi kita membahas tentang tema ini, mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah semua karena kebaikan Tuhan, bahkan bukan hanya kami diberkati Tuhan, tetapi kami juga menjadi lebih baik lagi di dalam Kristus. Berdoa Tuhan, setiap kami yang mendengarkan YouTube channel hari ini, mereka diubahkan, bahkan pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati, bahkan juga rumah tangga mereka diberkati. Hidup mereka menjadi lebih baik lagi di dalam Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini, terambil di dalam 1 Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik lagi daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Puji Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam cerita ini, di mana Elia sedang mengalami yang namanya ketakutan yang begitu hebat, dikarenakan Elia baru saja membunuh 450 nabi-nabi Baal, atau disebut dengan nabi-nabi palsu. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, siapakah itu Elia dan siapakah itu Nabi Baal? Nabi Elia adalah seorang nabi, bahkan tempat kelahirannya di sebelah timur sungai Yordan. Elia artinya Allah sendiri. Elia mengalahkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, dan kemudian ia terangkat ke surga. Sedangkan nabi-nabi Baal adalah nabi-nabi yang menyembah patung atau nabi-nabi palsu. Nah, ketika Raja Ahab berkuasa pada masa itu, Raja Ahab membuat satu mesbah atau kuil untuk Baal, sehingga Raja Ahab memaksa bangsa Israel untuk menyembah dewa ini. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus? Tuhan murka sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan. Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menghancurkan dan membunuh semua nabi-nabi Baal itu di Gunung Karmel. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, kalau kita berbicara tentang jangan takut, kata takut ini berbicara tentang dua hal. Ada takut yang positif,
ada takut yang negatif. Takut positif ini berbicara tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berbicara tentang kita hormat kepada Allah. Kita hormat tentang kekudusannya dan kita berpegang kepada perintah-perintahnya. Sedangkan takut hal yang negatif adalah itu berbicara tentang tidak taat kepada perintah Allah, melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan hidupnya menurut daging. Nah, Bapak Ibu, hari ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, yang ingin kita renungkan, bahwa bagaimana sikap kita menghadapi ketakutan. Kita belajar dari kisah Nabi Elia. Yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa seseorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Yang pertama yang dapat kita pelajari, bahwa bagaimana sikap kita menghadapi ketakutan, kita belajar dari kisah Elia, yaitu hadapilah ketakutan dengan cara tidak menjauh dari masalah. Hadapi ketakutan dengan cara tidak menjauh dari masalah. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, di sana dikatakan maka takutlah Nabi Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ini suatu keputusan yang salah diambil seorang Nabi Elia, sehingga ia pergi ke wilayah Yehuda untuk menyelamatkan nyawanya. Padahal kita tahu bahwa Nabi Elia ini adalah nabi yang diurapi. Nabi Elia ini dia lupa bahwa dengan kemenangan yang dia raih, di mana ia pernah mengalahkan 450 nabi-nabi Baal, Nabi Elia ini yaitu mengalami ketakutan. Dia menjauh dari masalah. Bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Mungkin kita mengalami sakit penyakit, mungkin kita mengalami pergumulan yang begitu hebat, tantangan, rintangan yang kita hadapi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Saya menyampaikan buat saudara hari ini, jangan lari dari masalah. Hadapi masalah bersama dengan Yesus. Saya percaya Alkitab mengatakan kita bukan hanya saja menjadi orang-orang pemenangnya Allah, tetapi lebih dari pemenang. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 4 sampai dengan yang kelima. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Yang kedua yang dapat kita pelajari adalah sikap kita menghadapi ketakutan. Kita belajar dari kisah Nabi Elia adalah hadapi ketakutan dengan cara tidak pasrah dengan keadaan. Hadapi ketakutan dengan cara tidak pasrah dengan keadaan. Nabi Elia berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ini suatu keadaan yang pasrah. Ini keadaan yang hilang harapan, rasa perasaan yang putus asa. Sehingga Nabi Elia berdoa agar Tuhan mengambil kiranya nyawanya, karena begitu berat beban pelayanan yang dia tanggung dan dia hadapi. Elia menganggap dirinya gagal dalam pelayanan, karena dia berpikir bahwa ia mengharapkan pertobatan seluruh bangsa Israel. Tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Ternyata Izebel, istrinya Ahab, ingin membunuhnya. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, saya mengajak setiap kita hari-hari ini, jangan pasrah dengan keadaan. Kita harus punya iman, kita harus percaya, kita harus melangkah bersama dengan Yesus. Kita cakap menanggung segala perkara. Itu yang kedua.
yang ketiga di ayat 6 sampai dengan ke-8. Saya akan bacakan buat saudara. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Yang ketiga yang dapat kita pelajari, sikap kita menghadapi ketakutan. Kita belajar dari kisah Nabi Elia. Hadapilah ketakutan dengan cara melangkah dengan iman. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, sewaktu malaikat Tuhan menampakkan diri pertama kali kepada Nabi Elia, Nabi Elia tidak meresponi dengan baik. Alkitab mencatat bahwa ia kembali berbaring dan tidur. Tetapi apa yang terjadi ketika kedua kali malaikat Tuhan menyentuhnya dan menampakkan diri kepada Nabi Elia? Elia pun mulai bangun dan Elia pun mulai melangkah dengan iman. Alkitab saudara mengatakan bahwa Elia pergi ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ini hebat sekali. Seorang Nabi Elia dalam keadaan putus asa, dalam keadaan tidak harapan. Tapi ketika kedua kali malaikat Allah menampakkan diri kepada Nabi Elia, dia mulai melangkah dengan iman. Dia mulai percaya bahwa Allah menyertai dia. Saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, sahabat-sahabatku, saya mengajak setiap kita hari-hari ini, mari kita melangkah dengan iman. Mari kita percaya apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, melangkahlah dengan iman. Percayalah, Yesus beserta kita selama-lamanya. Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Yesus tidak akan pernah membiarkan kita melangkah sendirian. Dan Allah selalu beserta kita selama-lamanya. Hari ini saya mengajak setiap kita belajar dari 3 hal tadi. Ya, yang pertama bahwa bagaimana sikap kita menghadapi ketakutan. Kita belajar dari kisah Nabi Elia. Hadapilah ketakutan dengan cara tidak menjauh dari masalah. Yang kedua, hadapilah ketakutan dengan cara tidak pasrah dengan keadaan. Yang ketiga, hadapilah ketakutan dengan cara melangkah dengan iman. Maju terus dalam Tuhan, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.